Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat dan karunia-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, semoga firman-Mu selalu ada dalam hati kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Suling 22 Agustus tahun 2022. Belajar mencukupkan diri. Bacaan Alkitab Filipi 4 ayat 6-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Cukup adalah konsep yang sulit. Kapankah kita pernah merasa cukup? Tidak peduli seberapa keras kita belajar, bekerja dan menghasilkan uang, rasanya selalu saja ada yang kurang. Karena cukup bagi seorang belum tentu bisa bagi orang lain. Ada orang yang tidak memperoleh banyak hal namun merasa cukup. Ada pula orang yang hidup berkelimpahan tapi tidak pernah merasa cukup. Rasul Paulus dalam bacaan renungan kita pagi ini tidak sedang membanggakan diri atau juga tidak menghibur diri. Paulus mengatakan bahwa ia dapat merasa cukup dalam segala keadaan di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Artinya, Paulus menyadari bahwa mencukupkan diri bukanlah hal yang mudah. Paulus sendiri perlu sebuah proses belajar dalam mencukupkan diri. Mengapa Paulus tetap bisa merasa cukup dan bersyukur? Karena dia tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13. Terlebih lagi, Paulus belajar menerima dan ucapan syukur segala bentuk pertolongan dari saudara-saudara seiman, ayat 14-18, dan menyadari bahwa Allah akan menyediakan segala kebutuhan mereka, ayat 19. Bagi Paulus, kepuasan bukan lagi ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan, melainkan menerima dengan sukacita berapapun porsi berkat yang Tuhan tetapkan untuk kita. Seperti Paulus, kita juga bisa belajar mencukupkan diri. Mulailah dengan meminta hikmat Tuhan dalam membedakan manakah kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana keinginan yang belajar kita kendalikan. Buatlah perencanaan dalam penggunaan uang kita, mana kebutuhan yang harus diprioritaskan, mana keinginan yang sebaiknya ditunda. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkanlah seberapa besar manfaatnya. Jangan sampai kita membeli sesuatu hanya karena ingin pamer, ingin dianggap gaul mengikuti tren yang ada. Ingatlah bahwa penilaian manusia hanya sementara, namun penilaian sang pemilik harta kita itulah jauh lebih berarti. Kalau kita harus mempertanggungjawabkan cara kita menggunakan harta milik kita di hadapannya. Kurangnya rasa bersyukur mengakibatkan kita tidak pernah merasa cukup. Pokok doa, berdoa untuk perkembangan pelayanan di Ampel dan kebutuhan gembala sidang agar Tuhan menyiapkan hamba Tuhan yang melayani di PBW Ampel. Sekian renungan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.